على ربه بالنظر في الآيات الشرعية في كتاب الله عز وجل. Allah Subhanahu wa taala atau penulis mengatakan bahwasanya seorang hamba untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala yaitu caranya dengan melihat firman Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian beliau juga mengatakan rahimahullah, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala maka seseorang bisa mempelajari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah orang yang paling kenal dengan Allah tabarakahu wa ta'ala. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-53, kata Allah tabaraka wa ta'ala, wa id ataina Musal kitaba wal furqana, dan ketika kami mendatangkan kepada Musa Al-Kitab dan Al-Furqan. Tentunya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kitab kepada Nabi Musa ini, Allah memiliki maksud dan tujuan. Kata Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tahtadun. La'allakum tahtadun. Jadi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dari kitab-kitab yang Allah turunkan, dari kitab suci yang Allah turunkan, itu bagaimana seseorang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Al-Quran tersebut. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala, sebagian manusia interaksi dengan Al-Quran tidak sampai keinginannya untuk mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Tetapi puncak keinginan tertinggi sebagian orang adalah bacaan Al-Quran, membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar. Atau sebagian manusia puncak tertinggi cita-citanya dengan Al-Quran adalah hafalan Al-Quran. Padahal kata beliau hafizahullah, puncak tertinggi yang seharusnya diperoleh oleh seseorang dari Al-Quran yaitu dia mendapatkan petunjuk atau mendapatkan hidayah. Karena Allah mengatakan la'allakum tahtadun. Dari bacaan Al-Quran yang diturunkan itu semoga kalian mendapatkan petunjuk. Ya, bagaimana Allah juga mengatakan dalam surat yang ma'ruf, hudal lil muttaqin, petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Itu adalah di antara ayat yang menjelaskan seseorang bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala tentunya dengan mengetahui apa yang dia
baca. Kemudian penulis juga mengatakan seseorang bisa kenal Allah Subhanahu wa taala dengan melihat ayat-ayat Allah yang lain. Jadi ternyata ayat-ayat Allah itu bukan hanya yang termaktub di dalam Al-Qur'an. Ya, bukan hanya yang termaktub di dalam Al-Qur'an. Tetapi ada ayat-ayat kauniyah yang ada di alam semesta ini. Ya, yang ada di alam semesta ini. Maka penulis mengajak kita untuk menjadi seorang mukmin yang tidak hanya melihat Al-Quran itu sendiri atau melihat ayat-ayat Allah yang tersirat hanya dengan mata lahiriah. Ya, hanya dengan mata lahiriah. Tapi penulis mengajak kita agar kita mampu melihat ayat-ayat Al-Quran dan juga ayat-ayat kauniyahnya Allah tidak hanya dengan mata lahiriah kita, tapi hendaknya kita gunakan mata batin kita. Ya, hendaknya kita menggunakan mata batin kita. Kalau mata lahiriah kita terkadang dia tidak memberikan fungsi kepada mata batin seseorang. Ya, seorang baca Al-Quran, seorang lihat alam semesta, tapi dia tidak dapat faidah. Dia tidak dapat faidah dari apa yang dia lihat, karena dia hanya melihat menggunakan apa? Mata lahiriah. Kalau kita baca sejarah, bagaimana cara Nabi membaca Al-Quran ketika sholat? Maka sahabat-sahabat Nabi yang pernah masuk menjadi makmum Nabi saat Nabi sholat sunnah, bukan sholat berjamaah, tapi saat Nabi sholat malam, beberapa sahabat pernah masuk berdiri di sebelah Nabi. Maka mereka menjadi saksi kalau Nabi itu berdoa, Pak. Nabi itu berdoa di saat beliau melewati ayat-ayat tentang rahmat. Nabi berdoa. Kata Syekh Utsaimin, di antara doanya tidak datang secara khusus apa yang disebut, tetapi lafadznya hanya disebutkan Nabi berdoa. Di saat dia membaca ayat rahmat, dia berdoa. Syekh Utsaimin memberikan contoh seperti misalnya Allahumma ja'alni minhum. Ya Allah, jadikanlah saya termasuk bagian dari orang yang kau rahmati, yang kau sayangi, dan seterusnya. Nabi berhenti. Menunjukkan apa, Pak? Menunjukkan apa, Pak Fardi? Beliau apa, Pak? Beliau paham apa yang beliau baca. Beliau paham. Dan begitu cara beliau membaca ayat Al-Quran saat beliau qiyamul lail. Beliau berhenti, kemudian berdoa. Ya, berhenti, kemudian berdoa. Kemudian beliau juga berhenti di saat ayat-ayat tentang siksa atau hukuman-hukuman Allah. Beliau pun berdoa, kata Syekh Utsaimin, doanya pun tidak warid secara lafaz, artinya tidak datang secara letterlock dari Nabi, tapi disebut Nabi pun berhenti dan berdoa. Kata Syekh Utsaimin, contohnya misalnya, Allahumma la taj'alni minhum. Ya Allah, janganlah engkau jadikan saya termasuk bagian dari golongan itu. Gitu Pak Haji. Jadi saat ayat-ayat tentang surga,
ayat-ayat tentang nikmat, Nabi itu berdoa, minta, ya Allah jadikanlah saya termasuk bagian dari orang yang kau tetapkan akan merasakan itu. Ya, sebagaimana beliau pun berlindung pada Allah saat beliau membaca ayat-ayat tentang siksa atau hukuman. Begitu cara beliau melihat ayat Al-Quran, atau begitu cara beliau membaca ayat Al-Quran. Ya, beliau tidak hanya melihat atau beliau tidak hanya membaca, bahkan beliau tidak apa? Tidak melihat Al-Quran dengan mata lahiriah, karena beliau sendiri nggak bisa baca. Beliau sendiri nggak bisa baca. Tapi beliau lihat pakai mata batinnya. Ya, maka faidahnya sangat besar. Faidahnya sangat besar. Contoh hal ini diterapkan oleh sahabat yang senantiasa mengulang-ulang surat Al-Ikhlas di setiap rakaat. Dia ulang-ulang. Bukan karena Al-Ikhlas surat yang dia hafal atau cuma Al-Ikhlas yang dia hafal. Tapi Nabi suruh tanya sahabat, tanya sama dia, kenapa baca Al-Ikhlas setiap rakaat? Jawabannya apa? Karena dia memahami makna ayat itu dan mengerti dan mencintai surat Al-Ikhlas. Antum tahu apa yang dia dapat setelah itu? Kata Nabi apa? Akhbiruhu, kabarkan kepada dia. Allah mencintai dia. Sebagaimana Pak? Sebagaimana dia mencintai surat itu. Kan nggak mungkin dia bisa mencintai surat itu ketika dia tidak paham apa yang dia baca. Kemudian, ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, demikian juga ketika kita melihat ayat-ayat Allah yang tersirat yang ada di alam semesta ini. Maka mulailah kita belajar untuk tidak hanya melihat dengan mata kita, dengan mata lahiriah kita, tapi belajarlah untuk melihat atau menyaksikannya pula dengan mata batin kita. Penulis mengatakan, seharusnya, idealnya, kullama nadhara fitil kal ayati, idealnya Pak, orang yang habis baca Al-Quran, lihat Al-Quran, atau lihat ciptaan Allah yang ada di alam semesta ini, itu idealnya apa? Bertambah, keimanannya bertambah. Keimanannya bertambah. Karena dia tidak hanya membaca dengan mata lahiriah, tapi dia membaca dengan mata batinnya. Bahkan kata para ulama, terkadang ibadah kita atau sholat kita, istighfar kita itu butuh istighfar. Istighfar kita butuh istighfar. Atau ibadah kita perlu pembaharuan. Kenapa? Karena ternyata dalam dunia realita, termasuk kita mengalami, ada orang ibadah tapi nggak ingat sama Allah. Ada nggak? Dia sholat tapi nggak ingat sama Allah. Dia sholat tapi nggak ingat sama Allah. Dia puasa tapi juga nggak ingat sama Allah. Dia ngaji nggak ingat sama Allah, nggak ingat sama Allah. Keluar pikirannya kemana-mana. Maka kata para ulama membawakan hadis Nabi ketika Nabi ditanya, seseorang yang beramal itu pahala terbesarnya dinilai dari apa? Kata Nabi,
Ya, tentunya dari keikhlasan. Kata Nabi, seseorang beramal, pahala terbesarnya itu dilihat dari sejauh mana dia ingat Allah saat dia beribadah. Sejauh mana dia ingat sama Allah saat dia beribadah. Karena bisa jadi fisiknya duduk di sebuah pengajian, tapi batinnya merencanakan sesuatu yang lain. Bisa jadi seseorang sedang sholat 5 waktu, ya, tapi batinnya merencanakan yang lain atau berpikir pikiran yang lain. Ya, dan itulah yang menjadi tolak ukur besok penilaian kita di hari kiamat. Kata Allah dalam Al-Quran, yauma tublas sarair. Hari kiamat adalah hari ditampakkan yang tersembunyi di dalam jiwa kita. Jadi nilai kita besok, ya, waktunya sama-sama dari ba'da maghrib sampai ba'da isya, nilainya semua tergantung yang ada di dalam hati kita masing-masing. Nilainya beda-beda. Ada yang cuma nungguin isya, ada yang benar-benar mau ngaji, atau macam-macam, ya. Dan nilainya tentunya beda-beda. Ya, nggak mungkin Allah menyamakan antara yang satu dengan yang lainnya. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kemudian Syekh Utsaimin membawakan firman Allah dalam surat Ad-Dariyat ayat ke-20 sampai 21. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa fil ardi ayatun lil muqinina. Dan di bumi ini, di bumi Allah itu terdapat tanda-tanda kebesarannya Allah yang akan dia jumpai suatu hari nanti. Sekarang kita menyembah suatu zat yang belum pernah kita lihat dengan mata kita. Tapi dia hanya memperlihatkan apa? Ciptaannya. Hari ini kita hanya diperlihatkan oleh dia ciptaannya. Dari situ dia mengajarkan kepada kita bahwasannya dia itu ada. Ada sahabat namanya Jarir bin Abdillah. Itu di saat malam bulan purnama dia lihat ke atas bulan. Dia lihat bulan. Di situ ada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jarir lihat ke atas. Kemudian Nabi mengatakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha. Sesungguhnya kalian, kata Nabi kepada Jarir dan para sahabat yang ada di situ, sesungguhnya kalian besok suatu hari nanti akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan itu. Sesungguhnya kalian besok hari ini kalian melihat ciptaannya. Jadi begitu cara kita diajarkan oleh Allah. Jadi saat bahkan nanti, ya, bahkan Allah melanjutkan dengan ayat berikutnya, saat kita ngaca depan kaca, itu bukan lihat cuman ganteng dan tidak gantengnya, bukan cuman itu, tapi ada pelajaran. Karena Allah berfirman di ayat berikutnya, wa fi anfusikum, dan di dalam diri kita ini terdapat satu tanda kebesaran Allah yang suatu hari akan kita temui. Hari ini kita hanya diperlihatkan, hari ini kita hanya ditampakkan ciptaan-ciptaannya. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita melihat itu semua hanya dengan mata lahiriah kita, maka itu nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya. Sama seperti kita melihat Al-Quran, tidak melihat dengan batiniah kita, maka dia hanya lafaz-lafaz yang lewat di lisan. Bukankah Nabi membagi 3 orang yang membaca Al-Quran? Ya, Nabi membagi 3. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, kata Allah di ayat ini,
Wa fil ardi, di bumi ini terdapat kebesaran, tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi ternyata bukan untuk siapa? Bukan untuk seluruh manusia. Untuk siapa? Lil mukinin, buat orang yang yakin besok akan ketemu dengan yang ciptain itu semua. Akan berhadapan di hadapannya nanti. Begitu cara kita diajarkan oleh Allah melihat apa yang ada di hadapan kita. Bahwasannya besok kita akan bertemu dengan yang menciptakan apa yang kita lihat. Itu yang diajarkan oleh Nabi kepada Jarir bin Abdillah saat Jarir melihat ke atas. Besok antum akan melihat yang ciptakan antum sejelas itu sebagaimana antum melihat ciptaannya hari ini. Kata Nabi, la tudamuna, kalian melihatnya tidak akan berdesak-desakan. Semuanya bisa lihat sebagaimana kita semua ketika bulan purnama naik ke atas, mata kita lihat nggak berdesakan, semua orang bisa lihat. Sahih? Nabi bilang, dan semua kalian akan melihat Rabb kalian. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah jadikan kita bagian dari orang yang akan melihat wajahnya Allah. Karena kita tahu yang bisa melihat wajahnya Allah adalah orang-orang yang sudah dipastikan masuk surga. Karena Allah tidak menampakkan wajahnya kecuali di surga. Dan itulah puncak kenikmatan tertinggi penduduk surga. Ya. Terus bagaimana kalau timbul pertanyaan, bukankah setiap manusia berhadapan satu-satu dengan Allah? Ya, kata Nabi, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainallahi turjumanun." Setiap manusia akan bicara satu-satu dengan Allah dan tidak ada penterjemah antara dirinya dengan Allah. Hadis ini tidak menunjukkan manusia saat diajak bicara melihat Allah. Tidak. Tapi hadis ini mengajarkan bahwasannya manusia hanya diajak bicara dan tidak bisa ngintip-ngintip. Karena Allah tidak menampakkan wajahnya kecuali untuk orang-orang yang dipastikan tempatnya di surga. Maka kata Nabi kita Muhammad kepada Jarir bin Abdillah radhiyallahu taala anhu dan para sahabat yang ada di situ, jadi kita Pak, besok lusa saat kita jalan-jalan ke pegunungan, ke lautan, itu bukan cuman ketawa, ketiwi, senang-senang, bukan. Tapi Nabi mengajarkan kepada sahabat, kalian besok akan melihat yang menciptakan ini sebagaimana kalian melihat yang diciptakannya hari ini. Itu Pak. Jadi besok kalau kita tamasya, kalau bapak-bapak tamasya, ajak istrinya, ajak anaknya ke laut. Gitu. Bahkan di laut ada tanda kebesaran Allah Jalla dzikruhu. Allah berfirman dalam surah Luqman, ayat ayat 31, surat ke-31 ayat 31. Kalau kita ke laut, Pak, lihat laut, Allah bilang, alam tara annal fulka tajri fil bahri. Tidakkah kalian melihat, ya, tidak hanya melihat dengan mata ini, tapi kita harus melihat dengan mata batin kita. Karena kalau hanya melihat dengan mata lahiriah kita nggak mengambil pelajaran. Allah katakan, alam tara annal fulka tajri fil bahri
Tidakkah kalian melihat, tidaklah kalian menyaksikan bahwasannya kapal itu berlayar di laut bi ni'matillah, dengan sebab nikmat dari Allah. Jadi yang membuat kapal berlayar itu adalah nikmatnya Allah. Terus apa kata Allah? Lihat jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nggak ada satu perbuatan Allah yang tidak ada hikmahnya. Nggak mungkin Allah berbuat sesuatu sia-sia, nggak mungkin. Nggak mungkin, semua ada pelajarannya. Kata Allah apa? Liyuriyakum min ayatihi. Allah bilang apa? Allah ingin memperlihatkan kepada kalian. Allah ingin memperlihatkan, itu tanda masuk isya. Itu apa, Cak? Yang Allah ya. Lihat kata Allah, liyuriyakum min ayatihi. Jadi Allah yang menjalankan kapal itu di lautan punya maksud dan tujuan ingin memperlihatkan apa? Memperlihatkan dirinya? Enggak, dia belum memperlihatkan dirinya hari ini. Tapi dia ingin memperlihatkan kekuasaannya hari ini. Kayu bisa berjalan di atas air. Besi bisa berjalan di atas air, yang membawa ratusan, mungkin ribuan manusia dengan kendaraannya berjalan di atas air. Bukan kehebatan siapa? Manusia. Tapi Allah bilang apa? Yang menjalankan siapa? Allah. Ya, bi ni'matillah. Tujuannya apa? Allah ingin kasih lihat tentang kekuasaannya. Tapi orang mau bolak-balik ke kapal laut nggak dapat pelajarannya, nggak. Kalau hanya melihat itu semua dengan mata lahiriahnya. Allah katakan, inna fi dzalika la ayatin. Sesungguhnya perjalanan kapal laut di atas laut itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah yang besok kita akan bertemu dengannya. Untuk siapa? Untuk semua manusia? Ternyata tidak. Kata Allah apa? Likulli sabbarin syakur. Yang hanya atau yang bisa mengambil pelajaran dari berjalannya kapal di atas laut itu adalah orang-orang yang benar-benar sabar, orang-orang yang benar-benar bersyukur. Enggak semua manusia. Enggak semua manusia. Bahkan mungkin termasuk diantaranya kita. Bukan mungkin, termasuk diantaranya kita. Ya, berkali-kali ya sudah masuk waktu isya. Azan dulu ya.
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Ayat yang serupa dengan surat Ad-Dzariyat banyak sekali dalam Al-Quran. Di antaranya ayat yang sering kita dengar dibacakan oleh imam saat sholat, yaitu yang terdapat dalam surah Ali Imran ayat 191. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab." Sesungguhnya pada penciptaan pada penciptaan langit-langit dan bumi, kemudian pergantian malam ke siang hari, lihat, itu buat ulil albab itu bukan hal yang biasa. Tapi untuk kita yang melihat hanya dengan mata lahiriah, itu hal yang biasa hari-hari lewat di kehidupan kita. Tapi untuk ulil albab enggak. Untuk ulil albab tidak. Mereka bisa merasakan itu sebagai tanda kebesaran Rabb yang akan dia temui suatu hari nanti. Sebelum bertemu dengan Allahu Jalla Dzikruhu, Allah kasih lihat tanda-tandanya. Kan sehingga apa? Sehingga ketika orang itu mampu melihat dengan mata batinnya, maka akan tercipta ayat berikutnya, yaitu alladzina yadhkurunallaha. Kan kalau cuma lihat dengan mata ini, orang nggak ingat sama Allah. Tapi kalau dia bisa lihat dengan mata hatinya, dia ingat Allah. Itu dampak positifnya. Ulil albab
alladzina yadhkurunallah, dia ingat, sebut Allah dengan berzikir, ya, di lisannya, di hatinya, gitu. Kata atau Syekh Abdul Malik Ar-Ramadhani, beliau mengatakan, ketika orang tahu tentang kebesaran Allah, maka dia akan sebut-sebut nama Allah sering, sebagaimana orang bangga dengan kebesaran sesama makhluk. Wah, si fulan ini begini, dan begitu. Iya enggak? Disebut ya. Nah, orang kalau tahu tentang kebesaran Allah, dia sebut tuh. Kata Allah apa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Oh, dipikirin tuh. Tapi kalau cuma dilihat pakai mata ini, dipikirin ya? Antum pikirin ya? Kita pikirin ya? Atau cuman lewat aja, besok udah pagi lagi, terus habis pagi, siang, sore, besok malam lagi, biasa aja. Tapi ulil albab nggak begitu. Dia ngeliat itu sampai dia tuh memikirkan, sampai dia inget sama Rabb yang akan dia jumpai. Kata Syekh Abdul Malik Ar-Ramadhani, hafizahullah, ketika orang sudah sampai pada posisi ini, dia akan selalu merasa diawasi oleh penciptanya. Dia akan selalu merasa diawasi oleh penciptanya. Dan puncaknya, kerinduan bertemu dengan penciptanya semakin besar. Kerinduan untuk bertemu dengan yang menciptakan tanda-tanda yang ada di hadapan kita itu lebih besar. Kerinduan untuk berjumpa dengannya, ya, sebagaimana kerinduan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saat sakaratul maut, beliau mengatakan, ila rafiqil a'la, saya pilih pulang menghadap Allah. Maka yang ada di sisi beliau nangis dan mengatakan, Nabi tidak pilih kita, tapi Nabi lebih pilih pulang ke hadapan Allah, karena sudah memuncak kerinduannya bertemu dengan penciptanya. Lihat jamaah, saat kita lihat alam semesta ini, atau kita lihat diri kita, seperti Allah sebutkan dalam surat Ad-Dariyat, harusnya tuh lisan itu berbicara begini. Harusnya saya dan bapak-bapak, ibu-ibu semua, ikhwan, akhwat, harusnya lisan ini berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ini harus lisan itu berkata demikian. Saat kita lihat siang, saat kita lihat malam, saat kita lihat hujan, saat kita lihat bintang dan seterusnya. Karena nggak mungkin Allah ciptakan itu sia-sia, muhal, nggak mungkin. Untuk apa diciptakan itu semua? Untuk difikirin sama siapa? Sama kita. Kok bisa? Itu kok bisa menciptakan yang sedemikian rupa? Kok bisa? Bagaimana yang menciptakannya? Kan gitu. Buat hati semakin penasaran, semakin rindu untuk bertemu dengannya. Lihat, mereka ulil albab kalau ngelihat itu semua, kalau mereka lihat langit, lihat bulan, lihat pegunungan, lihat laut, lisan mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau tidak ciptakan ini semua batil. Enggak. Tidak mungkin ini semua diciptakan sia-sia. Enggak mungkin. Kemudian kita berdoa atau kita berkata, Subhanaka, Maha Suci Engkau. Nggak mungkin ada perbuatan yang Engkau perbuat itu tidak ada hikmahnya. Maha Suci Engkau, jauh dari Engkau, jauh. Kita tahu atau tidak kita tahu hikmahnya, ya, kita tahu atau kita tidak tahu. Apa? Siapa yang tahu hikmahnya daun berguguran di malam hari? Kan nggak tahu kita.
Tapi pasti berguguran di malam hari yang mata kita tidak bisa lihat, itu ada hikmahnya. Dan kita nggak tahu. Pasti ada hikmahnya. Kenapa? Kenapa? Kenapa jamaah? Kenapa pasti ada hikmahnya? Hah? Mas. Siapa namanya mas? Mas Andre, kenapa? Jawab Mas Andre. Kayaknya antum bisa jawab. Kenapa? Daun yang jatuh di malam hari ini, ya, yang nggak bisa dilihat itu pasti, saya yakin mi'afil mi'ah 100% ada hikmahnya. Kenapa? Karena ayat sebelumnya kita bilang Allah tidak menetapkan sesuatu sia-sia. Gak mungkin itu dia kenapa turunnya di malam hari, jatuh berguguran di malam hari dan kita tidak melihatnya. Pasti ada hikmahnya, diketahui atau tidak diketahui. Karena nggak mungkin ada satu perbuatan Allah yang sia-sia. Makanya kan kita mensucikan Subhanallah, Maha suci Allah. Nggak mungkin Allah berbuat sia-sia. Lihat Pak, ayatnya ditutup dengan apa? Karena kita yakin Allah ciptakan ini ada maksud dan tujuan, maka kita yakin ketemu dengan yang menciptakan ini. Kita pasti ketemu Pak. Siapa yang nggak ketemu dengan yang menciptakan? Kita pasti ketemu dengan yang menciptakan wajah kita saat kita melihat di cermin. Kita pasti ketemu dengan pencipta kita saat kita memandang keindahan dan keelokan alam semesta. Kita pasti bertemu dengannya. Maka keyakinan yang seharusnya ada pada diri orang-orang yang melihat ayat-ayat yang tersirat itu bertambah. Karena bertambah imannya, mereka mengatakan fakina adzabannar. Karena mereka yakin akan ketemu dengan pencipta itu semua. Dan mereka yakin annar haqqun. Neraka itu benar. Kalau yang dilihat ini ada bisa kelihatan, dan besok neraka sesuatu yang mudah buat siapa? Buat Allah. Mudah. Kita belum lihat hari ini, kita hari ini belum lihat apa? Tanda kebesaran Allah berupa neraka. Tapi besok kita akan melaluinya. Karena kita melewati sirat, di bawahnya neraka. Maka hasil dari apa Pak? Hasil dari rekreasi. Rekreasi apa? Rekreasi ilmiah. Rekreasi bermanfaat. Lihat, dia berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi pergilah ke laut sana, pergilah ke pegunungan sana, bukan buat mabok-mabokan, bukan buat main perempuan, bukan buat maksiat, ketawa ketiwi, bukan. Tapi kita mau lihat apa yang diciptakan oleh zat yang akan kita lihat besok. Gitu. Kan Allah juga bilang dalam surat apa? Al-Ghasyiyah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Suruh lihat tuh, ontak suruh liatin, suruh siapa? Suruh siapa? Allah. Kalau lihatnya pakai mata ini ya ontak biasa. Betul nggak? Biasa. Tapi lihat pakai mata batin kita, ada apa di dalam ontak sehingga Allah suruh kita lihat ontak. Gitu. Ada apa dengan si Jamal? Ada yang namanya Jamal sih? Ada apa? Kita suruh lihat tuh Pak Haji. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Cari pelajaran di situ. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Itu langit bukan pemandangan tanpa makna. Itu tanda kebesaran yang akan kita temui besok di hari kiamat. Suruh lihat, dimanfaatkan mata lahiriah kita dan mata batiniah kita.
Bagaimana coba gunung saat Al-Quran turun pada mereka? Hancur. Menunjukkan mereka faham apa yang mereka baca. Ali bin Fudail bin Iyad meninggal saat bapaknya Fudail bin Iyad baca ayat tentang hukum Allah. Meninggal. Gak kuat hatinya. Karena takut termasuk bagian dari orang yang akan Allah siksa. Fakina adzabannar. Kenapa awalnya kita melihat inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar? Kenapa ujungnya fakina adzabannar? Para ulama jelaskan, karena harusnya saat melihat itu semua tambah yakin besok ketemu dengan yang ciptain itu. Dan di sana ada neraka. Makanya lisan ini berkata, karena kita siapa yang jamin lewat situ? Nggak ada yang jamin. Maka kita bilang kepada yang ciptakan itu, fakina adzabannar. Saya rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan buat kita semua. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.